ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fala fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik dan juga hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali bertatap muka dalam rangka belajar ilmu. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta beliau setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai hadis 148 dalam bab tidak terlalu berlebihan di dalam beribadah dan tidak terlalu menyepelekan. An Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abi Abdillah namanya Jabir bin Samurah. Beliau berkata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Aku sering sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sholat, dan kalau Nabi menjadi imam itu fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Sholatnya sedengan, khutbahnya juga sedengan. Jadi sholatnya tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Qasdan. Jadi sholatnya sedengan, khutbahnya juga sedengan. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Maka dalam melaksanakan sholat tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah bagian dari sunnah, bagian dari ibadah yang benar, bagian dari agama Islam. Dalam hadis yang pendek ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya adalah tahfifun Nabi as-sholat wal khutbata rahmatan lil musallin. Bahwa Nabi meringankan sholat dan khutbah itu rahmat bagi orang yang mengikuti di belakangnya atau bagi orang yang mengikuti setelah
beliau meninggal. Artinya bahwa kalau Rasul sholatnya itu panjang sekali ketika mengimami para manusia, maka akan menjadi berat. Sehingga kasus di sholat tarawih misalnya, ketika orang berkumpul banyak sekali, Rasulullah SAW malah datang ke masjid, dan itu pun alasannya takut kalau nanti diwajibkan. Jadi bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil muslimin, rahmat bagi orang yang sholat, rahmat bagi umatnya. Fainafim al-marid wasonibul hajat. Fainafim al-marido wasonibul hajat. Bisa jadi orang yang di belakang dalam sholat fardu itu ada orang yang sakit, ada orang yang punya kebutuhan mendesak, ada orang yang segera mau ke kamar mandi dan seterusnya. Ya. Terlalu panjang, kalau itu tidak terlalu panjang. Ya. Artinya bahwa Rasul memberikan contoh yang moderat. Rasul memberikan keringanan bagi para pengikutnya, bagi para makmumnya. Kemudian Rasulullah SAW kutia jawab al-kalim walakinahu lam yakun yubalik fil ijaz. Nabi itu diberi oleh Allah namanya Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim itu ucapan yang singkat tapi padat. Meskipun begitu, Nabi tidak kemudian semuanya disingkat-singkat gitu ya. Kemudian semuanya dipadatkan dalam satu ucapan yang disingkat itu ya. At-tawassut fil umur muda'atun lil istimrar fi ta'ah wa damil inqita. Sedengan di dalam beribadah, bahkan di dalam semua hal, adalah mendorong untuk pelaksanaannya itu akan kontinu, istiqomah dalam bahasa agama. Karena kalau terlalu berat, ya sekali dua kali kuat, tapi 3 kali 4 kali dan seterusnya menjadi berat. Maka at-tawassul itu akan menjadi pendorong istiqomah di dalam melakukan ketaatan tersebut. Tidak mudah malas, tidak mudah jenuh, ya, karena melakukannya adalah sesuai dengan ukuran. Ada orang makan saja ya, kesukaannya itu makan misalnya, kemudian tujuh makan yang sampai berlebihan, akhirnya juga menjadi tidak doyan makanan tersebut ya. Orang benar mendem gitu ya. Dulu di pondok itu pernah ada orang dapat makanan dari luar gedung, rebutan yang dapat buahnya dimakan sampai mendem ya. Akhirnya tidak doyan ketemu. Iya, awalnya mungkin gitu kan di pondok gitu ya. Ini makanan, bagaimana dengan ibadah? Ada orang yang ibadah itu siang malam, wah malam itu tidurnya sampai jam tengah malam, baca Quran terus, sholat terus, siang puasa terus. Ternyata ya kita berapa bulan setelah itu menjadi orang yang malas beribadah. Maka ibadah pun harus dengan ukuran yang sedang saja agar tidak putus di tengah jalan. Hadis selanjutnya nomor 149, hadis yang menarik sekali ya, kisah sahabat ya, yang pada saat itu berlebihan dalam beribadah, kemudian ditegur sama temannya dan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Itu hadis dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah. Beliau berkata, "Akho an-nabiyyu baina Salman wa Abi Darda." Nabi Muhammad itu mempersaudarakan sahabatnya yang namanya Salman dan Abu Darda. Salman ya sahabat Nabi, Abu Darda ya sahabat Nabi. Dua orang ini dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kadang dapat saudara baru, dulu nggak kenal jadi saudara itu boleh. Sama Nabi juga dipersaudarakan. Hanya
yang berlaku ya hukum persaudaraan tidak sampai kepada kayak hukum kekerabatan ya. Dulu katanya sampai hampir satu sama yang lain saling mewarisi, tapi kemudian dibatalkan ya. Jadi persaudaraan ya persaudaraan dalam arti saling kasih sayang, ya, saling memberi, saling menasehati. Jadi Salman dan Abu Darda dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Fazal Salman Abu Darda. Pada suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda karena dipersaudarakan, ya, menjadi saudara kangen. Jadi suatu saat mengunjungi ke rumahnya. Kalau gambaran yang ada di kolom masjid ini ada Pak Haji sama Pak Yani dipersaudarakan. Dan sekali-kali ada Pak Haji ke rumahnya Pak Yani atau sebaliknya. Menjadi saudara dekat gitu ya. Tapi saudara beda ayah dan beda ibu. Beda ayah beda ibu. Nah, Salman suatu hari datang ke rumahnya siapa? Abu Darda. Faro'a Umma Darda mutabadzilatan. Kemudian Salman ketika datang ke rumahnya Abu Darda melihat istrinya Abu Darda atau Ummu Darda itu mutabadzilatan, dalam keadaan rusuh. Ya, jadi melihat istrinya Abu Darda atau yang dipanggil Ummu Darda itu kelihatan lusuh, tidak berhias, tidak semangat gitu ya, tidak cerah gitu, tapi lusuh, lungset gitu ya. Fakola, maka kemudian Salman tanya kepada Ummu Darda, Masya Mudi, ngapa sih kok lusuh kayak ngono gitu ya, luset kayak gitu, nggak semangat dan ya kelihatan kumuh gitu ya. Qolat, maka Ummu Darda, istrinya Abu Darda jawab, aku ka Abu Darda laisa lahu hajatun fit dunya. Ya biasa, maksud kaya ngene iki, wong aku macam kaya apa, bojoku sing jenenge Abu Darda wis ora seneng karo dunya. Sudah tidak suka terhadap urusan dunia. Ya satu warnanya ini aja, karena aku mempercantik diri di hadapan suamiku. Suamiku juga sudah butuh aku, gitu. Ini kata siapa? Ummu Darda, ya. Fajar Abu Darda, fasona ala huwanan. Fajar Abu Darda, fasona ala huwanan. Fakor ala hukul, terus pakai disokin. Maka ketika itu Salman datang, pas ngobrol tanya begitu, Abu Dardanya datang. Kemudian ngobrol dan Ummu Darda menyiapkan makanan untuk menjamu Salman ya, sebagai temannya suaminya. Setelah sudah maprah-maprah di meja, bahasa kita itu maprah-maprah. Bahasa Pak Yani apa Pak? Sudah maprah-maprah kayak gitu. Kemudian Abu Darda mempersilahkan makan pada Salman. Monggo, sahabat Salman, temanku yang baik, persilahkan untuk dinikmati suguhan dari istriku itu. Dan saya tidak akan makan karena saya puasa. Jadi bojone gawe makanan, bojo lanang mempersilahkan makan pada tamunya, tapi dia nggak mau makan karena puasa. Jadi misalnya kita ke Pak Yani itu Pak, nah Pak Haji ya, monggo, saudaraku, aku poso. Nah, kira-kira jangan semangat nggak makannya Pak? Orang enak-enak ya, bener buat cuma sama supaya ya sebenarnya dari poso itu lah. Ya, maka kemudian Salman ngomong di sahabat, ma'ana bi aklin hatta takula. Bahasanya Pak, hati orang enak-enak. Abu Darda, lah kowe goyaku maprah-maprah kaya ngene, aku konangan, kowe jadi poso, aku ya ngomong. Saya nggak mau makan hingga kamu batalkan puasamu. Itu
Kata Salman, Abu Darda bingung deh, fatal. Maka kemudian Abu Darda membatalkan puasanya, kemudian menghormati temannya yang datang, saudara yang datang, yaitu Salman. Maka awal zahab Abu Darda yaqumu faqala lahu na'am. Kemudian Salman kan nginep di situ. Ketika habis sholat isya, makan tidur, itu ternyata menjajari Salman sebentar kok. Setelah itu terus bangun wudu sholat. Terus Salman bilang, nah, tidur, belum waktunya tahajud. Tidur, ditarik ke guru. Nah, apa saja tani meneng, anak sholat meneng, ditarik meneng, turun rupanya tahajud. Sampai semalam itu beberapa kali ditegur oleh Salman, suruh tidur dulu, belum waktunya tahajud. Ketika sudah sepertiga malam, maka min akhir lain, kurang lebih jam 3, ya, mungkin sudah dekat waktu subuh, baru Salman mengatakan, Gum Allah. Ya, kamu begini, hei Abu Darda, inna lirabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu punya hak disembah. Tapi wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tapi dirimu juga punya hak untuk istirahat. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Allah punya hak, dirimu punya hak, istrimu punya hak, tamumu juga punya hak. Kata Salman, fa'ati kulali haqqin haqqom. Maka berikanlah haknya mereka masing-masing. Jangan sampai ada yang dizalimi. Kan tadi Allah punya hak, dirinya punya hak, istrinya punya hak, temannya atau saudaranya punya hak. Berikanlah haknya masing-masing. Jangan sampai masing-masing terzalimi. Misalnya hanya kita berputar pada hak Allah saja, kemudian mengesampingkan hak diri, hak istri, hak saudara, juga namanya zalim. Sebagaimana misalnya ada orang ribut ngeladeni keluarga sampai melupakan hak Allah, ya namanya juga zalim gitu ya. Kan ada orang yang kerja pagi-pagi pulang malam gitu. Nah, itu sampai rumah sudah ketiduran, bangun langsung berangkat kerja, sampai nggak sholat misalnya, kan berarti zalim terhadap Allah karena memberikan haknya kepada manusia, tapi tidak memberikan haknya kepada Allah. Tapi ada orang yang ibadah terus, sehingga hak dirinya terkurangi, bahkan tidak mendapatkan hak istrinya, hak saudaranya, juga termasuk zalim. Karena Rasul perintahnya itu fa'ati kulli haqqin haqqo, berilah haknya masing-masing. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kejadian itu pagi harinya, kemudian Salman Abu Darda melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya itu puasa, ternyata disuruh mokah sama Salman. Saya itu malam sholat malam semalaman, aku ditegur, diseret suruh tidur sama Salman. Gimana ya Rasul? Maka Nabi mengatakan saudara Salman. Salman itu benar gitu ya. Ternyata yang dibenarkan bukan Abu Darda, tapi yang dibenarkan adalah Salman radhiyallahu anhu. Artinya bahwa dalam beribadah itu banyak hak-hak yang harus terpenuhi. Karena memenuhi hak Allah yang ibadah, memenuhi hak diri juga ibadah, memenuhi hak saudara, memenuhi hak keluarga juga bagian dari ibadah. Sujud kepada Allah ibadah, sholat kepada Allah ibadah, tapi memberikan nafkah terhadap istri juga ibadah. Bahkan nafkahnya ya dohiran wa batinan. Sampai tadi kan
istrinya Abu Darda Allah nggak pernah disentuh, sehingga dia suara maca suara disenggol, kan ya? Ya, ini istri sahabat loh, gitu ya. Nah, maka istri-istri dengan kan nggak disenggol ya si protes. Iya, ini Masya Allah. Makanya harus diberikan haknya masing-masing. Ya. Dalam hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Ini cerita ya. Sebetulnya sabda Nabi-nya kan hanya berada pada kata Sodako Salman benar, gitu kan? Tapi kan membenarkan cerita yang panjang tadi, berarti alur cerita itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi ketetapan hadis perlakuan para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mengandung pembelajaran di antaranya satu, masru'iyatul mu'akhad fillah wa ziyaratul ikhwan wal maqbil indahum. Dianjurkan kita itu menjalin persaudaraan walaupun tidak sanak kerabat. Ya, seperti itu berarti bagikan saudara, walaupun mungkin orang menyebut sebagai ikhwanul muslim, saudara sesama muslim, tapi saudara. Dulu saya nggak kenal sama Pak Ilham, jadi kenal sama saudara ya Pak, gitu ya, saling tegur, gitu, saling apa. Dulu juga nggak kenal sama Pak Haji misalnya, jadi kenal saudara. Jadi bukan hanya kenalan teman, tapi mungkin lebih mengerucut kepada saudara, gitu ya, saudara. Ya, yang mainkan tadi sudah saya sebutkan Pak Haji sama Yani, Haji yang sana, ya. Haji yang sana lainnya sama saya, semuanya sama ya. Dianjurkan saling menjalin persaudaraan itu dianjurkan. Ya. Walaupun tetap ada batas-batasan, batasannya yang tidak seperti saudara yang senasab. Karena nanti kalau yang saudara senasab itu kan ada hubungan waris, ada hubungan wali, ada hubungan hubungan tertentu, ya hal-hal itu mesti menjadi terbatas. Kemudian ziaratul ikhwan, ketika sudah menjadi saudara juga dianjurkan mungkin saling mengunjungi, walaupun tidak tiap hari mungkin ya bosan. Tidak bosan yang berkunjung, bisa jadi juga bosan yang dikunjungi, gitu ya. Tapi ya jangan kemudian tidak pernah mengunjungi. Jadi mengunjungi itu bagian dari amalan merekatkan persaudaraan. Bahkan bila perlu wal maqbil indahum, nginap. Biasanya kalau jauh, gitu ya. Kalau jauh saja kita nginap. Gitu. Kemudian masru'iyatu mukhatibatil ajnabiyah lil hajat. Tadi Salman terjadi ngobrol sama Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Maka laki-laki ngobrol sama perempuan ngobrol sama laki-laki yang kiranya memang ada hajat syar'i boleh. Bukan berarti tidak boleh laki-laki kok ngomong sama perempuan bukan mahramnya, ya tinggal ngomongnya dalam hal apa, gimana gitu. Jadi kalau ngobrolnya ada keperluan syariat, syariatnya tidak apa-apa. Sebagaimana Salman tadi kan nanya, ngapain kamu kok rusuh kayak gitu? Karena mau mengorek berita ada apa yang di keluarga ini kan itu toh. Ternyata teman mulus butuh dunia, serak atau disenggol begini ya, berarti ada sesuatu yang dikorek yang nanti akan menjadikan sebuah nasihat di situ ya. Wa soal amaya tarakkabu alaihi maslahat ya. Sehingga menanya terhadap sesuatu hal yang memang nanti ada masalahnya. Wa in kana fil dhahir la yata'allaqu bisail. Walaupun yang ditanyakan itu mungkin tidak ada hubungannya dengan orang yang nanya, tapi ada hubungannya dengan yang ditanya, itu boleh. Kemudian masru'iyatun naski lil muslimin wa tanbih min ghaflin minhu. Dianjurkan kita untuk nasihat sesama muslim. Jadi kita dianjurkan sesama muslim itu memberikan nasihat.
siapapun gitu. Nah, minimal nasihatnya adalah kita takwalah kepada Allah. Jadi memberikan nasihat ketika memang ada sesuatu yang tidak pas di dalam perilaku saudara kita. Apalagi lebih baik ketika orang itu minta untuk diberi nasihat. Nasihatilah aku kok begini-begini ini benar atau salah? Kalau salah mohon diluruskan. Watan bihuman ghafalan minhum, dan juga memberikan peringatan terhadap orang yang lupa. Orang yang lupa diingatkan, orang yang keliru dinasihati. Faedah selanjutnya, fadlu sholati akhir lail wa anna waqta sahur huwa waqtul qiyam. Keutamaan sholat di akhir malam. Kalau bisa dilakukan di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang paling mustajabah, waktu yang paling utama digunakan untuk beribadah. Maka ketika Abu Darda mau sholat malam dari sore habis isya, ditarik sama-sama dulu, tidur nanti gitu. Nah, jadi kemudian diajak sholat di sepertiga malam, karena sepertiga malam adalah waktu yang paling utama. Kemudian subut hakil mar'ah ala zauj fi husnil mu'asyirah. Wajibnya atau tetapnya yang harus terpenuhi. Masru'iyatu tazinil mar'ah li zaujiha. Begitu juga di dalam hadis ini mengandung arti bahwa perempuan dianjurkan untuk berhias di depan suaminya. Bagaimana agar oleh suaminya itu kelihatan cantik. Jangan sampai kalau melihat orang lain cantik, melihat istrinya nggak cantik gitu ya. Masalah gitu ya. Jadi harusnya selalu ketika melihat istrinya itu menjadi yang tercantik ya, daripada wanita-wanita yang lain. Maka ya butuh hias, ya butuh servis diri gitu ya. Butuh diperbaiki. Ini termasuk disyariatkan, anjuran syariat ya, untuk menghias diri, memperbaiki diri, mempercantik diri demi untuk suaminya. Faedah selanjutnya, jawazul fitri min shaumi tatawwu, dibolehkan membatalkan puasa sunnah, lebih-lebih ketika ada sesuatu yang lebih besar, misalnya jatah. Ya, sebagaimana Salman menyuruh Abu Darda suruh membatalkan puasanya. Terus disuguhi maprak-maprak, wis persilakan monggo tidak, aku poso. Ya dari pagi orang ngira-ngira juga. Monggo mangan dhewe ngono, sing duwe nonton itu kok wis ya. Maka boleh membatalkan puasa demi untuk menghormati tamu, ya, membatalkan puasa mungkin demi sesuatu yang penting itu. Jadi ya makanya semuanya itu kalau di setel promosional ya, kadang-kadang tidak hanya kadang kan ada kemarin itu pas hari Arafah. Hari Arafah itu kan hari berpuasa itu wajib. Yang kalau puasa sehari itu diampuni dosanya 2 tahun. Nah, saudara saya sepupunya istri itu besan itu pas hari itu sian ini mau ini piye aku nama besok dino itu tanggal ini aku terpea besan itu dino Arafah balak musrum bukan besan lagi besan misalnya mau aku orang pagi dino Arafah ini poso besan. Lah nek poso bebesan ora tepat, nek ono poso terus piye gitu. Lah coba jadi piye? Etang hitung-hitung ya sebisa wae lah besan iki sak sithik urip pisan iki poso sesuk ono meneh. Akhirnya kadang-kadang mengalahkan suatu hal demi sosial sekali-kali kan tidak diperlukan. Sebagaimana Salman ini juga menyuruh Abu Darda untuk batalkan loh. Batalkan. Kalau kamu nggak batal, saya nggak makan makanan bukan itu. Nah ini sebagai dalil kadang-kadang, tapi ya jangan dijadikan
hanya kesempatan pada negeri rak poso jam payah-payah poso yang mana terus gawe acara. Ya acara ya. Jangan. Tapi suatu saat jangan kita perlu seperti itu. Misalnya aku harus poso ya iso wae. Orang desa, tapi kan jadi kurang baik hubungannya. Itu terhadap saudara meskipun sepisan kolo ya ponakane dadi nganten kok malah poso. Wong yo ora poso wajib misalnya kan begitu ya. Ya kalau poso wajib tetap ditentang. Poso Ramadan, poso waktu siang-siang gitu kan enggak mungkin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita yang seimbang lah. Allah punya hak, istri punya hak, saudara punya hak, ya, diri punya hak. Kemudian jawazun nahyi anil mustahibba idza wasiya anna dzalika yahdi ila sama wal mal. Bahkan dianjurkan melarang perkara sunnah yang dengan perkara sunnah itu justru nanti menimbulkan kebosanan dan menimbulkan kejenuhan. Sunnah belum dibesar-besarkan sehingga nanti menjadi jenuh, ya, hanya sekali atau dua kali. Wataf itu hukum kewajiban atau justru dengan satu sunnah tapi nanti malah mengabaikan wajib. Ya misal kayak gambaran tadi sebelum ditegur Salman Abu Darda, nek mungkin sholat terus kan sholat sunnah. Tapi ada istri yang tidak disenggol tadi, kan nggak baik apa ya dia. Tinggal sholat loh, apalagi tinggal pelayaban. Ya, tinggal sholat itu ditegur loh, tinggal sholat gitu ya, ditegur dan tidak merupakan sebuah kebaikan. Amal mandubah ar-radhi fa'alaha alal mustahab al-manqur. Nah, jadi apa namanya? Atau terhadap sesuatu hal sunnah yang lebih rajih misalnya, lebih kuat, sunnah adaan misalnya, ya. Ini biasanya tidak didahulukan. Buktinya Abu Darda puasa itu sunnah. Misalnya makan barengi tamu itu dianggap sebagai sunnah yang lebih daripada hanya puasa sunnah gitu ya. Menemani tamunya makan, kalau mungkin tidak bisa dikatakan sebagai wajib karena menghormati itu mungkin bentuknya juga. Tapi orang yang disyukur adalah tiba-tiba maaf ya orang enak itu kan jadi sunnah yang lebih daripada sekedar berpuasa itu. Kemudian kalau yang taklifin nafsi malah tati fil ibadah, ya, dimakruhkan atau dibenci memaksa diri dalam hal yang dirinya itu kurang begitu mampu, kurang begitu kuat. Jadi jangan dipaksakan, misalnya puasa terus-terusan, gitu ya, nggak pernah ada hentinya. Misalnya sholat juga terus-terusan. Ini malah justru menjadi makruh, tidak menjadi sunnah. Hadal hadis aslun fil fikih tarbiyah al-imaniyah. Hadis ini justru menjadikan pendidikan rohani. Bagaimana kasus antara Salman dan Abu Darda ini menjadi contoh sebuah pendidikan jiwa yang luar biasa. Sebetulnya Allah men-setting dia tidak begitu itu bisa, tapi ini buat contoh bagaimana orang-orang yang datang setelahnya. Wa tatimu amaliyatu tarbiyah illa fi bai'at imaniyah. Jadi tidak akan sempurna amalan sebuah pendidikan jiwa, ya, kecuali memang harus dipupuk keimanan yang tinggi. Maka kemudian satu sama lain saling memberikan wasiat kesabaran, wasiat kebenaran, wasiat saling sayang menyayangi. Ini antara Salman dengan Abu Darda, dan itu adalah pendidikan sebuah pelajaran yang luar biasa yang ditiru oleh teman-teman yang datang setelahnya. Yang terpenting lagi adalah iqa'u kulli haqqin haqqah wa adamu tadakulil hukum. Ya, berilah hak seseorang itu sesuai dengan haknya masing-masing, jangan sampai berlebihan. Ya kalau berlebihan mesti yang satu kurang. Karena sudah sesuai, kalau lebih ke sini mesti nanti kurang ke sini. Sehingga berilah hak mereka masing-masing sesuai dengan haknya masing-masing. Ternyata sudah bisa ya. Sampai di sini semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.